Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan. Sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe, like, and comment agar saya terus bersemangat untuk menyampaikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi teman-teman semua. Di kesempatan kali ini saya tidak akan pernah bosan-bosannya membahas sebuah aplikasi yang berpotensi merugikan. Nah, di sini ruginya bukan dalam konteks perdagangan. Kenapa? Karena yang namanya perdagangan pasti ada untung atau rugi. Namun, ruginya di sini bukan karena murni karena perdagangan, tapi penipuan. Penipuan dengan sistem. Begitu ya, teman-teman. Nah, di video kali ini yang akan saya bahas adalah X-Toko. Ya, X-Toko. Mungkin teman-teman semua pernah melihat atau mendengar yang lewat di beranda yang menawarkan bisnis yang satu ini. Sebenarnya ini sudah pernah dibahas oleh Pak Chandra Teja dengan teman-teman semua. Namun kalian barangkali baru kali ini mendengar pembahasan tentang X-Toko. Nah, X-Toko ini menurut Pak Chandra Teja yang pernah dibahas ini ya sudah terendus skema Ponzi. Pas lihat buka webnya saja itu sudah jelas. Kenapa? Yang pertama tidak ada kantor, yang kedua itunya legalitasnya tidak jelas. Begitu. Nah, ini sebenarnya teman-teman semua ini harus sudah langsung bisa memahami bahwa X-Toko ini ya skema Ponzi. Begitu. Apalagi sekarang para leader sudah mulai jujur ketika menawarkan ini skema Ponzi, resiko scam. Ini kalau begitu ya siapa yang mau ikut, tapi faktanya sih banyak juga yang ikut gitu. Nah, ini X-Toko ya, ini saya tampilkan. Nah, lanjut. X-Toko NFT Indonesia. Keren. Made in Indonesia. Katanya ini produk lokal. Saya sih bukan masalah produk lokal atau luar ya. Saya cinta produk dalam negeri, tapi produk yang kayak gimana dulu. Kalau Ponzi ya maaf, saya tidak tertarik sedikit pun. Dan kalau bisa teman-teman semua hindari yang namanya skema Ponzi. Ya, kalau misalkan teman-teman semua penikmat Ponzi ya akan sulit juga diberantas. Karena kalau sudah kejadian, kalian selalu menyalahkan para aparat, atau misalkan nih, kalau sudah kejadian, banyak yang kecewa atas putusan hakim karena kurang memuaskan. Nah, ini sebenarnya yang salah ya kalian sendiri. Ini kalau sudah jelas Ponzi, kalau sudah rugi kalian jangan salahkan siapa-siapa kalau sudah ada yang mengingatkan. Begitu. Nah, ini X-Toko NFT Indonesia. Berapa hasil yang akan kita dapatkan dengan investasi 250.000 di X-Toko? Layak kita perjuangkan dengan kerja keras. Nah, ini sudah mulai melancarkan akal bulusnya. Hanya dari bonus sponsor saja ini perhitungannya untuk duplikasi 10 orang saja, masing-masing orang ajak 10 orang. Di sini saja bro sudah tercium ini skema Ponzi. Ya, ini harus duplikasi. Ketika kalian join ini harus bisa menjerumuskan lagi 10 orang. Kalau tidak ya tidak profit. Masing-masing orang ajak 10 orang. Sampai 5 kedalaman dan semua deposit sebesar 250.000 saja. Nah, di sini ada level-levelnya. Level 1 10% kali 250.000 sama dengan 25.000. Ada 10 orang sama dengan 250.000.
Level 2 5% kali 250.000. Nah, sama dengan 12.500 dikali 100 orang. Ini yang level 2 100 orang. Berarti 1.250.000. Jadi ini profitnya ya jadi dari hasil rekrut ya. Ini jelas sekali sebenarnya. Sudah tercium. Ya bagi kalian penikmat Ponzi ya gimana ya? Kalau kalian mau ajak menjerumuskan sistem apa nah itu silakan. Tapi yang jadi masalah ini yang selalu jadi korban itu adalah orang awam, itu yang kasihan. Ini kalau sudah terjadi scam, tutup, ini sama-sama ngaku korban. Ribut bikin grup korban. Korban misalkan korban report, korban pito, korban apalah. Itu yang selalu terjadi. Nah ini ada level 3% kali 210.000, kemudian 7.500. Ada 1.000 orang, 7 juta. Wow. 7.500.000. Itu pun kalau kalian berhasil menjerumuskan orang ke dalam lingkaran Ponzi. Ini jelas Ponzi, bro. Nah ini lanjut. Nah ini hanya di X toko NFT modal 250.000, profit harian 3.250. Nah ini yang namanya Ponzi selalu mengiming-imingi keuntungan yang memang tidak masuk akal. Ini profit harian, iya harian, kalau berhasil menjerumuskan orang setiap hari kalian bisa cuan. Ya kalau tidak ya akan tersendat, ya tutup. Itu pernah saya bahas juga, ada yang pernah menawarkan itu apa ROBD, bukan ROBD sih, apa BTF itu reinkarnasinya dari ROBD. Ya begitu skemanya. Kalau sudah tutup ya wassalam, bye bye uang. Nah ini kan biasanya yang namanya skema Ponzi yang kecil dulu lah, 250.000 harian, 2.000, 3.000, 2.000 kan. Ini kan kecil. Saya mau nambah. Nah ini 500.000 profit harian, 6.000 per hari. 6.000 dikali 10 saja 60.000. Nah ini masih merasa kecil. Nah ini biasanya depo lagi 1.500.000. Profit harian 16.000. Belum puas juga, depo lagi 5 juta. Profitnya 56.000, masih kecil lagi 10 juta. Nah ini yang paling besar, singkat saja 25 juta. Yang di Pitu yang depo 50 juta apa kabar? Apa kabar? Begitu. Nah ini 25 juta 313.000. Nah ini kalau harian ini perhitungannya biasanya orang karena yakin akan profit setiap hari sekian ratus ribu, akhirnya pinjam uang ke bank lalu didepositkan 25 juta. Iya, bulan pertama kedua lancar. Nah ini kesananya itu, bro. Ini kesananya. Yakin ini tidak akan sampai tuntas balik modal kalau tidak buru-buru rekrut orang atau keburu scam, keburu tutup maksudnya. Kalau yang namanya scam ini namanya scam karena ini adalah penipuan berkedok NFT, karena NFT yang sesungguhnya ya tidak menawarkan keuntungan yang terus-menerus begitu. Nah ini yang 25 juta. Ini orang pasti mengincar yang 25 juta. Pasti pinjam online atau pinjol.
Banyak kejadian yang deposit hasil pinjam ternyata macet. Ini utang harus dibayar. Ini nasib dana tidak jelas kemana. Kantornya saja bro tidak jelas ini di mana. Coba kalau ada yang tahu kantornya di mana, coba di kolom komentar. Begitu. Nah ini, sebenarnya saya kelewat ya. Ini yang tadi level 3, ini sebenarnya langsung ke sini slide-nya. Nah ini ke level 4. Nah ini ada level 4 ke 1% dikali 250.000. Nah ini sama dengan 2.500 dikali 10.000 orang. Ini kalau berhasil merekrut 10.000 orang, 25 juta. Level 5, 1%. Sebesar 250 kali 250.000, 2.500 dikali 100.000. 250 juta. Total kita dapat 284 juta. Wow. Fantastis bisnis Ponzi seperti ini. Ini hanya duplikasi 10 orang. Iya. Anda duplikasi 10 orang, yang 10 orang kan harus duplikasi lagi terus sampai banyak yang terjerumus. Yang kasihan yang paling akhir gak bisa rekrut lagi itu. Nah masih ditambah dengan profit 1,1% dari depositnya dan bonus 2% dari profit tim. Kalau Anda duplikasi 20 orang, 70 orang atau 100 orang, hitung sendiri deh berapa miliar rupiah akan masuk ke rekening. X-Toko layak kita perjuangkan. Pret perjuangkan ya, gimana ya, ini masalahnya kita ini YouTubers, Bang Ilham, Kang Anggi, Bang Brian, Kang Elang, Pak Chandra, itu kita berusaha mati-matian sampai ada ancaman dilaporkan untuk memberantas yang namanya skema Ponzi. Di sisi lain ada juga yang memelihara pemain ini yang memang sulit. Begitu bro. Kami mati-matian itu ya tidak gampang juga, karena ancaman demi ancaman dari para mafia sering kita dapatkan sebenarnya. Ada yang sampai dilapor, yang diancam sampai dilaporkan ke polisi karena atas pencemaran nama baik, karena bisnisnya dijelek-jelekan. Tapi sampai detik ini saya dan kawan-kawan yang lain tidak ada satupun yang berani melaporkan, ya karena bisnis bodong. Kalau berani melaporkan itu sama saja kalian menyerahkan diri ke polisi, karena akan ada lapor balik. Itu yang kalian jalankan bisnis bodong, ini justru kalian yang akan dibui. Begitu ya, memang untuk memberantas bisnis seperti ini tidak mudah juga ya, karena di saat kita gencar mengedukasi investasi bodong, ada juga yang pemain bahkan dengan songongnya itu. Saya ditawarin, saya kan aktivis anti Ponzi, saya anti yang namanya investasi bodong. Ini dengan beraninya menawarkan, ya langsung saya aja di YouTube. Jadi hati-hati ya, ini yang awam. Kalau ada yang menawarkan investasi yang tidak jelas, apalagi yang pertama legalitasnya. X-Toko ini jenisnya apa? Kalau misalkan token atau kripto, kalian cari di Bapepti. Begitu. Kalau MLM ada di ada itunya, izinnya beda lagi. Begitu ya. Ini untuk yang awam saja. Hati-hati dengan yang namanya X-Toko. Ini adalah jelas skema Ponzi. Betul, yang namanya bisnis ada untung, ada rugi. Tapi kalau ruginya itu sudah disetting oleh sistem, nah ini yang kalian harus hindari. Begitu bro.
Mungkin cukup sekian. Mudah-mudahan ini mencerahkan. Kalian bisa lebih memilih dan memilah lagi investasi yang legal itu seperti apa, harus masuk akal. Tapi kebanyakan orang bilang tidak masuk akal tapi masuk rekening. Bukan hanya masuk rekening tapi masuk bui juga. Ini banyak juga itu afiliator yang berurusan dengan hukum. Cukup sekian, sekali lagi saya ingatkan kalau kalian suka dengan video-video saya jangan lupa di subscribe, like, and comment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerdas.